Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Di Indonesia, ikan belida jadi hewan yang dilindungi sejak tahun 2021 lewat sebuah peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP nomor 1 tahun 2021. Faktor mengapa ikan ini menjadi dilindungi adalah karena populasinya yang semakin sedikit di alam. Banyak sebab yang akhirnya memaksa ikan belida akhirnya mesti masuk ke dalam jurang kepunahan, mulai dari kerusakan habitat sampai penangkapan berlebih. Pengusaha makanan banyak yang pusing karena selama ini mereka menggunakan ikan belida sebagai bahan bakunya, terutama para pedagang pempek di Palembang. Ketersediaan ikan belida yang makin nihil membuat para pedagang terpaksa beralih menggunakan bahan bakar lain. Nah, kondisi ini nggak berlaku di Filipina. Di sana, ikan belida yang di sini dianggap sebagai harta berharga, malah jadi ikan invasif. Keberadaan mereka dianggap sebuah hama yang harus banget dibasmi. Bagaimana caranya ikan yang sangat dilindungi di sini harus jadi pesakitan di negeri orang? Apa karena orang Filipina nggak pada doyan makan pempek? Tonton video ini sampai habis buat tahu jawabannya. Bab 1. Invasi ikan pisau di Filipina. Sebuah danau di Filipina bernama Danau Laguna masih aman sentosa. Sebelum di tahun 2009 ada sebuah invasi terjadi. Danau Laguna tadinya nggak ditinggali sama ikan yang dijuluki dunia sebagai knife fish atau ikan pisau. Pisau emang berguna buat kamu mengerjakan pekerjaan di rumah kayak memasak. Tapi ikan pisau yang ada di Danau Laguna lebih masuk ke kategori mengancam daripada manfaat. Citala ortata atau clown featherback knife fish bukanlah ikan yang berasal dari Filipina. Mereka juga nggak ada di Indonesia. Ikan belida ini berasal dari perairan negara Siam seperti Thailand, Kamboja, dan Laos. Ciri paling ketara dari ikan ini adalah motif bulatan berwarna hitam yang ada di samping badannya. Sekilas kalau kamu lihat, bentuk ikan ini memang nggak asing. Soalnya jenis belida inilah yang sering dijual di pasaran sebagai ikan hias. Kamu pasti sering nemuin belida kayak gini di pasar ikan sampai di akuarium milik temanmu. Nggak tahu juga kenapa jenis belida asal Thailand ini malah laris manis dan bisa dibudidayakan dalam jumlah banyak, serta kemampuan reproduksinya jauh lebih bagus ketimbang belida lokal. Karena gampang beranak pinak, inilah keberadaan ikan belida di Danau Laguna bukanlah hal yang bagus. Kamu juga pasti udah tahu, ikan belida adalah ikan predator yang ulung. Mereka bisa bergerak cepat dalam mengejar mangsanya. Beringasnya insting predator mereka inilah yang menjadikan ikan ini sebagai mimpi buruk bagi ekosistem Danau Laguna di Filipina. Sampai sekarang, asal-usul kenapa ikan ini bisa ada di Danau Laguna masih menjadi sebuah tanda tanya. Emiliana Caspidillo dari Provincial Fisheries Officer of Bureau of Fisheries and Aquatic Research atau BFAR mengatakan kalau sebuah bencana alam badai menyebabkan banjir yang pada akhirnya membawa ikan ini secara nggak sengaja ke Danau Laguna pada tahun 2009. Namun ada anggapan kalau memang ikan-ikan belida ini memang dilepaskan oleh oknum penghobi yang nggak bertanggung jawab dan ternyata ikan tersebut bisa hidup dan beradaptasi dengan baik di Danau Laguna. Entah karena ikannya nyasar karena banjir atau dari akuarium milik penghobi. Namun nyatanya ikan belida ini yang hidup di sana malah menimbulkan masalah bukan anugerah. Yang bikin ikan ini jadi biang masalah adalah keberadaan mereka berdampak kepada populasi ikan-ikan endemik yang ada di sana. Populasi ikan-ikan belida yang makin banyak secara nyata menjadikan ikan-ikan endemik di sana seperti silver perch dan lele kanduli sebagai mangsa. Selain itu, ikan belida ini juga ikutan memangsa ikan-ikan yang punya nilai ekonomi dan jadi sasaran para nelayan kayak ikan nila, lele, dan ikan mas. Karena ulahnya tersebut, para nelayan di Danau Laguna mesti menerima kenyataan kalau hasil tangkapan mereka terus menurun. Dulu para nelayan mengaku tangkapan mereka cukup memuaskan. Semenjak serangan para ikan pisau ini, hasil tangkapan mereka semakin sedikit. Karena itulah, baik nelayan, warga, dan pihak terkait di sana sepakat untuk menganggap ikan tersebut sebagai hama. Bab 2. Usaha pembasmian. Dari tahun 2009 sampai 2020 ini, populasi ikan belida di Danau Laguna semakin meresahkan. Buat menghalangi agar kejadian ini sepertinya tidak sampai kejadian lagi di wilayah danau lainnya, pemerintah serta beberapa pihak terkait punya sebuah cara untuk melawan. Nggak main-main, pemerintah Filipina harus ngeluarin biaya sebanyak 2,8 miliar rupiah guna mengatasi masalah ikan belida yang terjadi di sana. Uang segitu jelas bukan uang yang sedikit. Apalagi cuma buat ngurusin masalah ikan, yang mungkin kalau di Indonesia bakalan dianggap masalah sepele. Nyatanya keberadaan mereka memang berpengaruh terhadap pendapatan nelayan yang makin lama makin sedikit. Karena ikan yang mereka tangkap juga makin lama makin minim jumlahnya. Para ikan belida ini susah ditangkap kalau pakai jari, karena ya gigi mereka bisa merusak jaring. Plus bentuk badannya yang pipih, bikin ikan ini bisa lolos dari jaring yang ketat.
Untuk itu, pemerintah Filipina memakai cara lain guna menghabisi populasi ikan hama ini. Mereka memakai sebuah alat bernama electro-fishing gadget, yang seperti namanya, kayaknya adalah tangkapan ikan yang pakai setrum. Penangkapan ikan ini memakai alat yang bisa dibilang sukses, karena mereka berhasil menangkap ikan belida dalam jumlah yang cukup banyak. Selain itu, pemerintah juga memberi sebuah upah buat para nelayan yang sukses menangkap ikan belida tersebut. Banyak nelayan yang melapor keberadaan ikan-ikan belida ini udah sampai ke spot-spot di mana mereka biasa mendapatkan ikan. Jadi nangkepnya udah pasti gampang. Setiap nelayan yang bisa nangkep ikan ini dikasih upah sebesar 20 peso atau sekitar 5.600 rupiah untuk tiap kilogram ikan belida yang berhasil mereka tangkap. Seperti biasa, yang namanya birokrasi belum lengkap tanpa bikin masalah baru. Para nelayan protes karena upah tersebut cairnya lama banget. Kasus begini agak mirip sama di Indonesia ya. Di mana-mana kalau uang dari pemerintah, cairnya pasti lama banget. Karena upahnya nggak seberapa plus cairnya lama, nelayan jadi ogah buat ngikutin program ini. Mereka mikir mending fokus nyari ikan nila saja. Nggak cuma cairnya lama, para nelayan juga kudu ngantri pas ngambil bayaran. Mirip kayak ngantri bantuan langsung tunai kalau di sini. Dengan birokrasi yang rumit, lama-lama nggak ada nelayan yang pengen lanjutin program ini. Nangkep ikan susah, cairin duitnya juga susah. Makin ke sini, program pemerintah ini juga jadi stop. Karena ya minat nelayan udah nggak minat buat ngejual ikan belidanya ke pihak pemerintah. Di sisi lain, ada pihak lain yang berani membayar lebih dibanding pemerintah. Karena pihak ini memberi upah sebesar 50 peso per kilo. Alhasil, nelayan lebih memilih menjual ke pihak lain daripada ke pemerintah. Ternyata kondisi di sana sama di Indonesia sama saja ya. Hal gampang malah jadi ribet. Bab 3. Memanfaatkan ikan hama. Lambat laun pemerintah Filipina mulai bisa mengendalikan populasi ikan belida di Danau Laguna, serta menghalangi populasinya agar bisa meluas ke wilayah lain. Namun setelah ditangkap, kira-kira selanjutnya ikan itu bakal diapain ya? Masalah berikutnya hadir dari sisi pemanfaatan. Gimana caranya memanfaatkan ikan-ikan belida yang ditangkap dalam jumlah banyak tersebut? Karena kalau nggak bisa dimanfaatkan, ikan-ikan ini bakal jadi limbah yang bakal berbalik mengancam ekosistem danau. Mayoritas orang Filipina tahu kalau ikan belida adalah ikan yang lezat dan terkenal dipakai sebagai bahan makanan di Vietnam. Tanpa terus menggoreng isu miring, pemerintah dan warganya sepakat untuk akhirnya memanfaatkan ikan-ikan belida ini sebagai bahan makanan. Kamu juga pasti udah tahu kalau di Indonesia, ikan belida dijadikan sebuah santapan lezat dan bahan makanan yang jadi ikon kota Palembang yaitu pempek. Dengan fakta, kalau negara lain bisa memanfaatkan ikan belida sebagai sesuatu yang berguna, pemerintah Filipina juga memilih pendekatan serupa. Pemerintah membuat sebuah program pelatihan yang melibatkan para ibu-ibu untuk memanfaatkan daging ikan belida menjadi sebuah produk yang bisa dijual. Daging ikan belida ini bisa diolah menjadi makanan seperti lumpia, bakso ikan, nugget, dan banyak lagi. Tapi opsi ini bukan tanpa masalah. Ikan belida yang bisa dimanfaatkan baru bisa ditangkap ketika mereka beratnya mencapai 1 kilo. Sedangkan buat seekor ikan belida mencapai ukuran segitu, setiap individu harus makan setidaknya 7 kilo ikan kecil. Dengan fakta ini, Danau Laguna kehilangan lebih banyak ikan kecil ketimbang 1 ekor ikan belida. Masalah dalam kasus ini kayak udah selesai, tapi akhirnya menghasilkan masalah baru yang membuat situasi jadi semakin runyam. Meski telah dilakukan berbagai intervensi dalam pengendalian jumlah ikan belida, serta program penambahan nilai untuk menjadi produk, para nelayan akan tetap memilih untuk menyingkirkan spesies invasif ini jika diberi kesempatan. Walau begitu, mereka ragu jika ikan belida memang bisa dilenyapkan dari danau. Meski mengaku sulit mengendalikan jumlah ikan belida di danau itu, para nelayan tetap melanjutkan hidup dan profesinya dengan berusaha melakukan mengingat danau itu tempat mereka mencari nafkah. Hanya saja, mereka berharap upaya penanggulangan masalah ini dapat dipertahankan agar ikan alien predator ini tidak lagi bisa memangsa mata pencarian mereka. Bab 4. Kesimpulan. Kejadian di Filipina ini akan semoga membuka mata kamu jika sebuah ekosistem akan jadi rusak jika ada sebuah intervensi asing. Dalam kasus ini adalah populasi ikan belida yang membeludak. Sungai yang menjadi mata pencaharian banyak warga bisa berubah menjadi kosong melompong dan gak lagi bermanfaat buat banyak orang yang menggantungkan hidupnya. Lepasnya ikan predator di ekosistem asing gak hanya merugikan alam, tapi juga merugikan manusia. Dalam hal ini para nelayan. Mungkin buat oknum adanya ikan predator bisa jadi bahan rekreasi memancing yang asik. Tapi di balik itu, dampaknya sungguh berbahaya. Nggak ada sisi benar dari melepas ikan invasif ke sebuah ekosistem yang bukan tempatnya. Jangan sampai danau dekat rumahmu juga tertimpa masalah yang sama. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Tips selanjutnya.